saya record sekarang. Silakan berdoa. Ya, mari kita satu dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Kau berkati kami yang akan mendengarkan pelajaran ini Tuhan, dan Kau berkati Pak Efred yang akan mengajar kami Tuhan. Kau berkati usahanya, Kau berkati keluarganya, dan Kau berkati kesehatannya Tuhan. Kami akan memulai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amen. Jadi waktunya selamat Natal, selamat tahun baru semua. Ya Pak. Nah, Selamat tahun baru juga Pak. Jawab. semua tetap semangat ya. Ya, Semangat. semangat. Nah, Amen. sebelum kita lebih lanjut, ya, hari ini topik saya akan berbeda daripada yang saya berikan kalau sebelumnya saya berikan tentang Suaranya kelihatannya agak seperti terputus-putus. Mungkin bandwidth-nya agak terbatas ya, mungkin ya. Oke, sekarang oke? Nah, sekarang oke nih. Pak. Oke Pak. Agak Oke, pelan-pelan jadi- aja. Ya. Jadi saya mau sampaikan ya, kalau minggu-minggu sebelum tahun lalu saya sempat sampaikan tentang tentang tokoh-tokoh Alkitab, tapi di awal tahun ini saya mau bagikan tentang sesuatu yang berbeda khusus untuk minggu ini, karena saya pengen untuk kita mencapai tujuan Tuhan secara khusus ya di tahun ini. Ya, kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mempunyai sebuah pengharapan di tahun ini. Secara khusus saya ajak untuk kita buka kitab Yeremia pasal yang ke-29. Kita bacakan mulai ayat yang pertama sampai yang 14. Ya, silakan. Yeremia 29 ayat pertama sampai 14. Bisa ada yang bacakan? Belum. Yeremia pasal yang ke-12 ayat 29. pertama. Pasal 29, Ayat yang pertama sampai berapa Pak? 14. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkat ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia dari Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepada demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu, dengan mengembalikan kamu ke tempat ini.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Amen. Berapa banyak di antara kita yang sering menggunakan yang ke-11? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, adalah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ya, sering kita gunakan ayat ini khususnya apabila kita lagi pertama terkena masalah, yang kedua ya, tapi saya ngomong ini bukan berurutan ya. Kedua, kalau doa kita nggak istilahnya apa yang kita minta lewat doa nggak dijawab Tuhan ya. Tiga, ya, kalau misalnya kita lagi mengalami berkat daripada Tuhan, kita gunakan ayat ini ya. Nah, seringkali ayat ini digunakan oleh banyak orang percaya ya. Saya sendiri ya sering kutip ayat ini dan saya suka ayat ini. Tapi mari kita lihat latar belakang daripada ayat ini. Latar belakang ayat ini, dan juga mari kita lihat apa sebenarnya yang terjadi waktu firman Tuhan ini disampaikan kepada orang Israel. Ya, tadi kita baca dari ayat pertama, di situ dikatakan bahwa ini adalah sebuah firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yeremia dan kemudian dikirimkan kepada orang-orang Israel yang sedang berada di mana? Berada di pembuangan di Babilonia. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa kita belajar bahwa ada masa di mana Tuhan izinkan orang-orang Israel ini secara khusus kerajaan Yehuda, yaitu Tuhan izinkan untuk mereka dijajah oleh bangsa Babilonia ini. Nah, kita perlu mengerti bahwa orang Israel ini sangat-sangat percaya bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Ya, mereka meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dan kemudian secara khusus Tuhan memberikan kepada mereka tanah perjanjian Israel tersebut. Jadi mereka sangat percaya bahwa mereka harus berada di sana. Dan kepercayaan mereka adalah bahwa mereka itu diberkati apabila mereka ada di tanah perjanjian. Itu yang mereka percayai. Dan bukan cuma itu, pusat kehidupan daripada orang Israel itu selalu terhubung dengan kepercayaan yang mereka punyai, yaitu bait Allah, di mana mereka harus berdoa di bait Allah, mereka harus istilahnya datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban dan seterusnya. Itu yang mereka percaya. Dan mereka sangat percaya bahwa cuma dulu saya bicara dulu, bahwa cuma di tanah perjanjian lah mereka itu untuk diberkati. Jadi mereka kurang mempercayai apabila mereka itu bisa dijajah. Dan juga apabila mereka istilahnya keluar dari tanah perjanjian, itu pun tidak akan lama-lama. Itu yang mereka percaya. Nah, jadi di dalam konteks ini, ya, waktu Tuhan suruh Yeremia untuk menuliskan kepada orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan ini, Tuhan sedang berkata kepada mereka, ya coba kita lihat ayat yang ketiga dan keempat. Di situ Tuhan berkata, ayat yang 4. Beginilah firman Tuhan kepada semua orang buangan. Ya, ayat yang kelima, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya,
ambillah istri, ya, kemudian ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Ayat ketujuh, usahakanlah ke kota kemana kamu aku buang. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, bangsa Israel pada saat mereka mengalami pembuangan ke Babilonia, pada saat mereka diizinkan untuk berada di Babilonia, hati kecil mereka memberontak, hati mereka memberontak. Mereka mau selalu untuk balik ke tanah perjanjian. Itu karena konsep pemikiran yang mereka punya itu loh, bahwa mereka diberkati di tanah perjanjian. Itu sama seperti, ya saya nggak tahu ya kalau orang-orang Dayak gitu ya, tapi saya perhatikan kalau orang-orang Sulawesi Selatan gitu ya, orang-orang Toraja secara khusus itu mereka hampir tiap tahun kalau Natal atau ada acara khusus harus balik ke kampung mereka. Ya entah kenapa ya, intinya bahwa itu yang percayai istilahnya gitu, itu kepercayaan mereka. Jadi ada suatu mindset, cara berpikir bahwa kita harus balik, kita harus balik, kita harus balik gitu ya. Nah, orang Israel juga begitu, kita harus balik. Ya, plus ditambah ada nabi-nabi, orang-orang yang mengaku dirinya nabi dan mengatakan bahwa kita ini apa namanya, mereka mengatakan bahwa eh, kita harus balik, apa maksudnya, kita harus balik ke kampung halaman, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan buka jalan. Padahal ini bukanlah nabi-nabi yang berkata sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, jadi di tengah-tengah daripada kegalauan mereka, di tengah-tengah dari keinginan itu untuk pulang kampung, Tuhan menuliskan akan surat ini. Ya, lewat Nabi Yeremia, Tuhan katakan, kamu ini akan berada di tempat ini selama 70 tahun. Jadi saat bangun rumah, menikahlah di sana, carikan pasangan hidup untuk anak laki-lakimu dan anak-anak perempuanmu, bekerjalah di sana, usahakan kesejahteraan kota kemana saat ini kamu aku buang, gitu. Nah, plus, saya lupa, ini juga semua tambahkan. Alasan lain bahwa mereka mau pulang kampung adalah karena ya sebagai bangsa yang terjajah, ya tentu mereka ini bukanlah bangsa yang istilahnya ya sama kedudukannya dengan penduduk setempat. Ya bisa jadi mereka mengalami diskriminasi, bisa jadi mereka juga mengalami tekanan. Ya kita bisa melihat bagaimana waktu Esther itu akan menjadi ratu. Di situ disuruh untuk disembunyikan identitas dia sebagai keturunan daripada orang Yahudi. Mengapa? Ya mungkin karena diskriminasi kepada orang-orang Yahudi. Plus ditambah juga dengan, ya kalau kita baca tentang Daniel, kita melihat bagaimana Daniel, Sadak, dan Mesak, dan Abednego di dalam Alkitab tidak pernah diceritakan tentang kehidupan keluarga mereka. Mengapa? Karena dipercayai bahwa orang-orang yang hidup di zamannya Daniel dahulu itu mereka mengalami tekanan yang sangat berat. Ya, maksudnya saya bicara tentang Daniel, orang-orang jajan ini. Tekanan berat ini adalah seperti ini. Dipercayai bahwa anak-anak muda seperti Daniel dulu, kepintaran mereka dipakai oleh raja, ya, tetapi mereka itu dikebiri supaya tidak lagi mempunyai keturunan. Ya, berdasarkan catatan-catatan sejarah dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu, ya dipercaya seperti itu, sedemikian rupa. Jadi kita saat ini coba bisa bayangkan bahwa orang Israel itu pengen pulang, ya pertama karena kepercayaan mereka, kedua karena tekanan yang mereka alami seperti itu. Ya, jadi itu yang mereka alami. Tetapi di tengah-tengah tekanan tersebut, apa yang Tuhan katakan? Ya, usahakanlah kesejahteraan kota pertama, dan kedua Tuhan suruh apa? Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi coba kita pikir ya, kenapa kok Tuhan sepertinya tega
mengizinkan untuk mereka berada di tengah-tengah daripada tekanan. Mengapa Tuhan sepertinya tega untuk membiarkan mereka berada di tengah-tengah kesulitan? Nah, perlu kita ketahui ya bahwa Tuhan sejak dulu itu mempunyai rencana agar Israel itu berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Tapi pada kenyataannya setelah mereka tinggal di tanah perjanjian, mereka terus-menerus berada di dalam masalah internal daripada bangsa mereka. Ya, mereka terus-menerus ya jatuh bangun. Ya, ada raja yang takut Tuhan, ada raja yang tidak takut Tuhan dan seterusnya. Dan akhirnya mereka tidak menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ya, tapi saya tidak akan lanjut ke sana. Yang saya mau kita belajar di sini adalah seperti ini, bahwa Tuhan mengizinkan mereka berada dalam kesulitan supaya mereka tetap menjadi terang dimanapun mereka berada. Itu pertama. Yang kedua yang kita bisa pelajari di sini adalah bagaimana bangsa Israel bukan cuma jadi terang di tengah kesulitan, tetapi Tuhan itu sedang istilahnya menunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu bisa diberkati dimanapun mereka berada sepanjang mereka bergantung kepada Tuhan. Ya, itu dua hal yang kita bisa pelajari daripada kisah daripada bangsa Israel ini. Nah, kita bisa melihat di sini ya kehidupan daripada bangsa Israel di sini ya. Kita melihat bahwa ya saya akan fokus kepada ayat 11 gitu. Di sini ya kembali ya dikatakan Tuhan mengetahui apa? Rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita manusia. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera. damai sejahtera. Oke, rancangan damai sejahtera. Oke, saya mau bertanya sama Anda sekalian. Buat kalian, apa sih arti daripada rancangan damai sejahtera? Rancangan yang ya, indah. Indah. Oke. Apalagi? Yang lain, ayo. Ayo semuanya. Mari kita keluarkan pendapat kita. Apa buat Anda sekalian arti daripada rancangan damai sejahtera? Ketenangan. Ketenangan. Ini kayaknya pada malu-malu nih semuanya nih. Cuma hal-hal yang ini umum-umum aja. Oke, saya mau nanya, rancangan damai sejahtera buat kamu. Kalau kalian berpikir 10 tahun kemudian ke depan, saya akan hidup dalam damai sejahtera, ya. Hari depan yang penuh pengharapan. Kira-kira kalau kita ngomong gitu, secara nyata seperti apa? Sukses, kaya, Sukses, kaya, apalagi? makmur, Makmur, oke. Apalagi? bahagia. Ya, siapa di sini yang pengen punya kebun sawit? Nggak ada. Oh, cuma satu. Haleluya. 2, 3. Oke, apalagi? Ya, siapa di sini yang pengen kalau pelayanan naik mobil, bukan naik motor? Oh, semuanya. Siapa lagi di sini yang istilahnya kalau apa namanya pengennya punya gereja yang hadir tuh 2.000 3.000 orang. Ya. Nah, ini gambaran daripada damai sejahtera yang kita punyai ya di dalam pikiran kita. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan ya, ada kalanya rancangan damai sejahtera yang Tuhan miliki itu belum tentu sama dengan rancangan damai sejahtera yang ada di dalam pikiran kita. Pengharapan yang Tuhan punya buat hidup kita belum tentu sama dengan pengharapan yang kita punya. Katakan, aku ini tahu rancangan tentang kamu, hai Israel, secara khusus kepada orang Israel. Aku punya rancangan damai sejahtera. Buat orang Israel, rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan adalah kembali ke tanah asal mereka, kembali ke Israel, kembali berusaha di sana, kembali bekerja di sana.
itu adalah yang ada di pikiran mereka. Tapi yang ada di pikiran Tuhan, rancangan damai sejahtera buat mereka saat itu adalah tinggal di sana, bekerja di sana, berusaha di sana. Ya, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu ditempatkan. Itu rancangan damai sejahtera Tuhan untuk orang Israel pada saat itu. Nah, kembali lagi ya kepada kita. Buat kita ya, damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan adalah kalau pelayananku berhasil. Aku punya rumah, aku punya gereja, aku punya kebun sawit, ya. Aku punya kendaraan. Itu rancangan damai sejahtera yang ada di pikiran kita. Nah, apakah tidak boleh untuk mempunyai impian seperti itu? Buat saya sebagai manusia normal, untuk kita mempunyai pikiran seperti itu adalah hal yang biasa. Tetapi apakah itu yang menjadi rancangan Tuhan buat hidup Anda? Kita perlu menyadari bahwa setiap daripada kita ditempatkan oleh Tuhan di dalam bagian tubuh Kristus. Dan masing-masing mempunyai fungsinya. Ya, sekali lagi masing-masing mempunyai fungsinya. Ya, dalam kehidupan kita ya ada yang menjadi gembala, ada yang jadi penginjil, ada yang nanti menjadi dipakai Tuhan dalam melayani anak-anak muda secara luar biasa. Ada yang gerejanya bisa memberkati banyak orang. Ada juga orang-orang yang mungkin dia gerejanya biasa aja, tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak gereja yang ada di sekitarnya, ya, untuk melayani gereja-gereja yang ada di sekitarnya. Kembali lagi, masing kita punya panggilan daripada Tuhan, ya. Kembali lagi, masing-masing kita punya panggilan. Nah, harapan Tuhan untuk Anda dan saya adalah bagaimana kita bisa memenuhi panggilan Tuhan tersebut. Itulah rancangan yang indah yang Tuhan berikan kepada Anda untuk Anda bisa memenuhi akan hari depan yang penuh harapan tersebut. Sebagai contoh, Om David Trisna ya, Tuhan bawa untuk berada di Houston, Amerika ya. Kakaknya adalah seorang dosen STT gitu. Dan kemudian Tuhan sudah punya rencana nih. Sejak mereka kecil, sejak mereka lahir ya, Tuhan mau bawa Om David ke Houston sana. Terus kemudian ya Om Jonathan ini memang Tuhan tetapkan untuk melakukan menjadi seorang dosen. Nah, kemudian dari rencana tersebut ya Om David bisa punya banyak kenalan di Amerika, Om Jonathan bisa punya banyak kenalan di Indonesia, dan Tuhan bawa mereka untuk memulai sekolah Alkitab di sana. Dan kemudian sekolah Alkitab itu mulai, dan kemudian ya Tuhan mengutus Anda sebagai bagian daripada rencana Tuhan untuk dilatih supaya satu saat kelak kalian ini bisa pergi ke tempat-tempat untuk bisa melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu adalah bagian daripada rencana Tuhan buat Om David, buat Om Jonathan, dan demikian juga buat hidup Anda sekalian. Seperti itu. Nah, ini kita bicara tentang sekali lagi ya, rencana. Nah, apakah rencana tersebut bisa mengalami kesulitan?
Apakah bisa Tuhan menyiapkan sebuah rencana yang istilahnya di tengah-tengah kesulitan, tetapi rencana Tuhan bisa tetap jalan? Oh ya bisa. Anda perlu menyadari bahwa saat ini di tahun 2000, sejak tahun 2020 sampai 2021, ya kita seluruh dunia mengalami kesulitan. Karena apa? Karena pandemi, karena sakit penyakit, ya, daripada corona seperti itu. Dampaknya apa? Dampaknya ekonomi melemah, ekonomi turun. Apakah ada di antara para dosen, para pengajar yang mengalami kesulitan? Ada. Ya, saya ketemu dengan teman pendeta juga yang alami kesulitan, ya. Karena apa? Karena gereja mereka harus ibadah online. Dan karena ibadah online ada gereja-gereja yang ya ada sih gereja-gereja yang ya kalau di Amerika udah terbiasa lah ya. Di kota-kota besar sebagian besar udah terbiasa untuk memberikan persembahan dengan cara ditransfer. Tapi banyak gereja yang mereka persembahannya nggak ditransfer ya. Mereka jemaat belum terbiasa seperti itu sehingga banyak teman-teman saya yang persembahannya drop sampai 70%. Mereka mengalami kesulitan seperti itu. Jadi ada kesulitan yang mereka alami. Tapi apakah Tuhan akan berdiam diri di tengah-tengah kesulitan? Tidak, Tuhan tetap melanjutkan akan rencananya. Nah, buat bangsa Israel ini, Tuhan sadarkan mereka bahwa Tuhan mau memberkati mereka, menolong mereka, walaupun mereka berada di tengah-tengah kesulitan. Demikian juga dengan gereja Tuhan saat ini, walaupun ibadahnya online, walaupun istilahnya tidak semua jemaat bisa datang beribadah saat ini secara onsite, tetapi Tuhan tetap punya rencana untuk gerejanya. Nah, mungkin adik-adik sekalian di tempat ini ya tidak mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh sebagian hamba Tuhan, ya puji Tuhan ya untuk itu semua ya. Tetapi saya mau katakan bahwa apabila hidup Anda berada dalam kesulitan, ketahuilah dan percayalah Tuhan punya rencana yang Indah. indah. Dan bukan cuma itu, ya. Kita kadang sebagai orang percaya perlu belajar untuk bisa penyesuaian. Katakan sama-sama saya penyesuaian. Penyesuaian. Penyesuaian ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan perlu untuk belajar penyesuaian ya. Apa maksud saya daripada penyesuaian ini? Nah, perlu Anda ketahui ya bahwa kadang sebagai orang Kristen, orang percaya ya, kita mempunyai doktrin-doktrin kepercayaan yang ada kalanya menghambat untuk gereja Tuhan bertumbuh lebih dahsyat lagi. Ya, contoh yang saya bisa berikan. Ya, pada saat handphone kita ini saat ini bisa digunakan untuk smartphone, ya, Alkitab ada, bisa bisa foto, bisa video dan seterusnya, ya. Kemudian ya Alkitab di sana, ya. Kemudian ada yang menjadikan ini sebagai kontroversi. Kontroversinya seperti apa? Kontroversinya adalah ada sebagian yang percaya bahwa kalau kita ibadah nggak bisa gunakan Alkitab yang di handphone. Wajib untuk gunakan Alkitab buku. Nah, mungkin buat Anda, masa sih? Oh ya, saya ketemu dengan yang model seperti itu. Bahwa istilahnya bahkan ya dalam pertemuan hamba Tuhan sempat ada yang ngomong, saya nggak percaya itu kalau maksudnya kalian ini saya bawa istilah Alkitab yang ada di handphone, seharusnya harus bawa. Ya, ada yang model seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk yang saya bilang kita harus belajar untuk penyesuaian.
dengan keadaan yang terjadi. Perubahan teknologi terjadi dan kita jangan alergi, tetapi kita harus bisa menyesuaikan diri kita. Ya. Contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Ya, baru-baru ini ya kita tahu banyak gereja yang ibadahnya online karena pandemi yang ada. Gitu. Nah, dahulu ya ini adalah sesuatu yang buat gereja, wah nggak bisa seperti ini. Kita harus berkumpul bersama-sama, kita harus bersekutu bersama-sama, dan seperti itu. Dan kemudian ya ada orang-orang yang dahulu juga kurang, bukan mereka nggak percaya, tapi mereka kurang untuk menghadiri kelompok-kelompok kecil. Karena buat mereka adalah kalau kelompok kecil rasa hadirat Tuhan. Saya nggak terbiasa dengan ibadah yang seperti ini, di mana kita saling mendoakan, saling menguatkan. Ibadah ya harus seperti itu, ada yang pimpin puji-pujian, ya. Kemudian ada yang firman, khotbah. Tapi kalau kita sharing-sharing, kita nggak biasa, ya. Nah, itu kembali lagi kepada konsep cara berpikir. Nah, tetapi dengan adanya pandemi, Tuhan izinkan ini semua terjadi, sehingga akhirnya ya orang akhirnya ibadah di rumah, dan mulai harus terbiasa untuk ibadah di mana bukan dalam kelompok besar, tetapi dalam kelompok kecil. Gitu. Bapak-bapak yang gak biasa pimpin ibadah di rumah, mau tidak mau belajar untuk pimpin ibadah di rumah. Gitu. Kelompok-kelompok kecil yang ketemu ini mau tidak mau belajar untuk istilahnya mau tidak mau ya harus menggunakan konsep ibadah daripada kelompok kecil. Nah, jadi kembali lagi bahwa di sini izinkan untuk orang Israel diubahkan cara berpikirnya, bahwa mereka bisa diberkati di mana saja, bukan hanya pada saat mereka waktu berada di tanah perjanjian. Tuhan berjanji ya pada saat kamu ada di tempat yang sulit, kamu tetap akan mempunyai hari depan yang penuh pengharapan. Demikian juga kita gereja Tuhan, demikian juga Anda. Di tengah-tengah kesulitan daripada tahun 2020 dan tahun 2021 masih kita akan lewati, kesulitan masih akan tetap ada, tetapi percayalah bahwa Tuhan punya hari depan yang penuh harapan buat kita semua. Amin. Ya, saya nggak tahu kapan kalian akan pergi praktek, ya. Ya, tetapi tentu untuk pergi praktek akan ada hambatan-hambatan. Tentu akan ada kesulitan-kesulitan. Untuk memulai pelayanan yang baru tentu ada hambatan dan kesulitan. Tapi kita harus percaya bahwa kalau Tuhan sudah merencanakan hal tersebut, itu pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Ya. Saya mau berikan kesaksian, ya. Tapi kesaksian ini agak sensitif, jadi Om bisa di-edit aja dulu videonya, Om. Ini cuma untuk anak-anak aja. Live-nya diberhentiin. Dan gak usah direkord. Masih di mute, Pak.